Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alfi Safira Rahma dari semester 3 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada mata kuliah Strategi Pembelajaran, di sini saya akan membahas tentang metode pembelajaran secara langsung. Baiklah, saya akan menampilkan sebuah video simulasi pembelajaran dengan memilih salah satu metode pembelajaran, di mana saya memilih metode pembelajaran secara langsung. Sebelum lanjut, saya ingin memaparkan sedikit metode pembelajaran langsung. Apa itu metode pembelajaran langsung? Metode langsung merupakan suatu metode pembelajaran yang bersifat teacher-centered. Metode langsung ini menuntut guru mendemonstrasikan setiap materi pembelajaran. Tujuannya agar siswa dapat memahami materi secara prosedural. Di saat demonstrasi berlangsung, siswa juga terlihat dan terlibat secara aktif. Setelah itu, guru juga harus mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. Guru dituntut agar dapat mengelola kelas dengan baik, karena proses pembelajaran direncanakan dengan baik, di mana pengetahuan deklaratif dan pengetahuan proseduralnya diajarkan sejalan. Kemudian untuk lebih jelasnya mengenai metode pembelajaran langsung, saya akan menampilkan video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini diberi kesehatan rohani dan jasmani. Baik, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Baik, hadir semua ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai unsur-unsur cerita pendek. Kemudian tujuan pembahasan hari ini yaitu untuk mengetahui apa saja unsur-unsur dalam cerita pendek. Unsur-unsur yang membangun cerita pendek itu apa aja sih? Nah, baik anak-anak, sebelum ibu ke pembahasan judul baru, ingin bertanya mengenai pembelajaran minggu lalu. Apakah ada yang masih ingat atau tidak? Baik, saya akan bertanya, apa yang dimaksud dengan cerita pendek? Cerpen merupakan kisah pendek yang memusatkan fokus pada seorang tokoh dalam satu situasi tertentu. Bisa disimpulkan bahwa cerpen adalah bentuk karya sastra yang berkonsentrasi menampilkan sebuah peristiwa atau kejadian. Baik, betul sekali Bila. Cerita pendek adalah bentuk karya sastra yang berkonsentrasi menampilkan sebuah peristiwa atau kejadian. Kemudian kita membahas pembahasan yang baru, yaitu unsur-unsur cerita pendek. Nah, unsur-unsur cerita pendek terbagi menjadi dua, yaitu terdapat yang pertama unsur intrinsik, yang kedua unsur ekstrinsik. Untuk yang pertama yaitu unsur intrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur yang membangun dari dalam cerita. Di dalam unsur intrinsik terdapat yang pertama yaitu tema. Tema merupakan ide pokok yang melandasi suatu cerita. Yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan ini merupakan gambaran atau pelukisan yang jelas mengenai seorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Penggambaran tokoh dalam cerita umumnya bersifat masuk akal dan logis. Kemudian penokohan terdapat antagonis dan protagonis. Yang ketiga, alur atau plot. Alur atau plot merupakan jalinan peristiwa atau struktur gerak yang terjadi dan saling berhubungan.
untuk membentuk satu kesatuan cerita. Alur ini dibagi menjadi 3, yaitu ada alur maju, mundur, dan alur campuran. Kemudian yang keempat merupakan latar. Latar ini adalah sebuah petunjuk keterangan yang berkaitan erat dengan penggambaran tempat, waktu, dan peristiwa atau suasana kejadian yang berlangsung. Yang kelima, ada sudut pandang. Sudut pandang ini bagaimana pandangan pengarang terhadap cerita tersebut. Sudut pandang ini dibagi menjadi sudut pandang orang pertama. Contohnya seperti aku, saya, dan lain sebagainya. Sudut pandang orang kedua, contohnya kamu, kau. Dan sudut pandang orang ketiga, contohnya dia dan ia. Dan yang keenam, yang terakhir, yaitu amanat. Amanat ini merupakan pesan, dan jadi pesan ini yang disampaikan oleh pengarang terhadap pembaca. Biasanya pesan ini tersirat. Kemudian, unsur yang kedua yaitu unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini merupakan unsur yang membangun cerita dari luar. Unsur ini terdapat agama, moral, ekonomi, dan aliran pengarang. Nah, jadi unsur dalam cerpen terdapat unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, anak-anak, siapa yang bisa menyebutkan unsur-unsur dalam cerita pendek? Sekarang, Ibu akan bertanya kepada kalian. Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Baik, siapa yang bisa menyebutkan unsur dalam intrinsik dan ekstrinsik? Terdapat apa saja? Ayo. Unsur intrinsik terdapat tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik terdapat agama, moral, ekonomi, dan aliran pengarang. Baik, jadi kesimpulan pembelajaran kali ini yaitu tentang unsur-unsur cerita pendek yang terdapat unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, sekarang buka buku paketnya halaman 30. Di sana ada cerita pendek, kemudian kalian menganalisis di dalam cerita pendek tersebut dengan unsur-unsur yang sudah kita bahas pada hari ini. Itu untuk pekerjaan rumah ya anak-anak. Pertemuan selanjutnya akan Ibu periksa. Baiklah, karena waktu sudah habis, Ibu akan akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penampilan video yang sudah saya tayangkan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.